172 days ini nyawanya di Brian dan Yasmin. Pas reading udah hari keberapa, Brian belum tanda tangan kontrak. Bocor yang sebelumnya. 3 minggu sebelum itu aku jujur pasti udah pernah tawar, tapi aku mikir-mikir kayak aku nggak ya. Ya rokat 2 mau bangun rokat 2, aku ngerasa tuh ada nyangkut gitu di kaki. Oke. Kan lagi sujud nih. Nggak bisa aku gini-gini dong, kamera lagi aku kan. Oke. 172 days. Aku ikhlas, tapi aku rindu. Oke. Hai, selamat datang di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Wih, selamat datang. Rame ya. Rame. Teman-teman, FYI ini tuh adalah setelah setahun lebih nggak syuting. Baru hari ini syuting lagi. Perdana. Iya, bagus. Terima kasih udah datang ya. Jadi kami ada job gitu. Iya, jadi kami ada kerjaan lagi. Terima kasih. Iya. Betul sekali. Pasti. Jangan dong. Jangan. Baru aja mulai nih. Baru mulai. Mau di subscribe. Betul. Channelnya adalah di @ruangradio ya. Cari aja di YouTube. Dan sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang luar biasa, yang juga pasti udah tahu kalau kita nge-google 17 itu udah langsung keluar. Oh. Iya, serius. Baru 17 mau bukti ya. Baik. Baru 17 doang padahal. Oke. Coba kalau nggak percaya. Coba. Ya enggak ada. Punya saya tadi 172. Kalau tuh kan. Ya, benar. Tuh. Yeay. Ya, ini adalah teman-teman dari film 172 Days. Betul. Benar. Kalau tadi Abi bilang di searching 17 aja udah keluar. Berarti kan kayak antusiasmenya udah luar biasa. Iya ya. dong. Karena kan dari novelnya juga udah rame banget. Oke. Ya. Coba kita sambut. Asik. Kasih mic-nya ke Boleh. Ibu. Langsung dikasih. Kita panggilnya apa ya? Kazira? Zira. Oke. Aku mau nanya. Nggak boleh. Harus boleh. Ini kan kita nggak jadi konten. Iya, pulang aja yuk. Ini kan dari sebuah novel yang akhirnya dibikin jadi sebuah film. Pertanyaan pertama adalah sebelum menemukan teman-teman ini ya, Akan dijawab setelah ikan break. Okay. Nah, sebelum akhirnya ketemu sama teman-teman ini, Zira kan terlibat di castingnya kan pasti. Iya. Nah, pernah dicek nggak? Kamu pernah baca novel aku nggak? Nah, coba Zira, siapa aja? Nggak ada. Enggak sih ya. Karena kan ketika udah dijadikan sebuah film dari novel ini kan dibuat lagi dalam bentuk tulisan skenario. Jadi itu yang akan menjadi panutan untuk para pemainnya gitu. Sebenarnya untuk membaca novel atau tidak membaca novelnya itu sebenarnya nggak terlalu krusial untuk aku, tapi karena kan memang enaknya alhamdulillah ya di Star Vision ini aku sangat dilibatkan banget. Jadi ketika ada sih beberapa dari skrip yang mereka tanyakan ke aku kayak ini tuh di novelnya sama nggak atau gimana, dan aku menjelaskan secara detail, secara langsung kayak gitu. Jadi bondingnya tuh bukan ke novel lagi tapi langsung ke aku gitu dari para pemainnya kayak gitu. Emang penulisnya baik hati. Kalau penulisnya julid kayak belum baca, kayak nanya-nanya gini, baca sendiri gitu. Lebih baik dia kalau pemainnya nanya dijelasin. Dan penghargaan itu datangnya dari Papa Rues ya. Iya betul. Papa Rues yang udah ngebedah bukunya itu Papa Rues. Iya, jadi memang sebelum aku datang, jadi kan pengalaman ada di Pinang PH. Karya aku nih dipinang oleh PH-PH lain, dan Papa Rues ini orang yang pertama kali bikin aku tuh kayak deg gitu. Maksudnya mencuri hati kamu. Maksudnya sebagai penulis kayak ketika kita punya karya dan karya itu udah dibaca dan beliau udah tahu poin-poin mana yang harus di-bold, mana yang kayak kisah cinta antara Amr dan Ziranya itu bagus. Tapi ini bagus juga nih kisah cinta antara adik kakak Nabila dan Naziranya, ini juga harus di-bold. Jadi jadi pada saat itu aku sebagai penulis yang
ibaratkan aku masih penulis baru ya, pemula yang masih idealisnya masih tinggi. Aku ngerasa kayak oke, kayaknya di sini karya aku bisa tersalurkan dengan baik gitu. Jadi makanya ketika antara aku sama Paparwesnya dengan si karya novelnya ini udah memiliki jiwa dan akhirnya dibuat dalam skenario dan akhirnya bertemu dengan case-case-nya, menurut aku memang udah berjodoh gitu antara naskah dan case-nya gitu. Tapi sebelumnya Zira udah tahu belum sih siapa aja case-nya yang bakal? Waktu itu aku disuruh sama Paparwes untuk siapa yang Zira mau, nama artis-artis yang menurut Zira cocok untuk meranin Zira dan Amer. Dan aku beberapa naro nama aktor, dan memang qadarullah memang udah jalannya 172 days ini nyawanya di Brian dan Yasmin dan Yuriko, Amara, Kak Rizky Aditya jadi kan. Bocor nama yang sebelumnya. Maksudnya Kak Aput sama Kak Ridwan kayak gitu. Jadi Masya Allah lah ya, kayak gitu. Udah Ketika akhirnya udah nemu udah banyak proses masing-masing untuk menyelami. waktu aku inget banget itu tuh kalau nggak salah 3 minggu sebelum syuting, Mas Arif tuh bilang ke aku belum nemu Amer sama 3 minggu sebelum syuting Amer dan Zira tuh belum ketemu. Sedangkan yang kita sounding waktu itu banyak kan, belum nemu. Dan waktu itu deg-degan banget karena gak mungkin kita bisa nyari peran yang lain sebelum Amer dan Zira tuh ada gitu. Akhirnya kayak oke, kita santai aja, kita nggak harus nyari. Aku inget banget waktu itu Bu Hadra bilang kita nggak perlu nyari siapa pemerannya, nanti dia yang bakal nemuin sendiri. Pas banget kalau nggak salah dua hari sebelum reading aku dikabarin Brian sama Yasmin nerima gitu, maksudnya oke gitu untuk reading itu. Kalau langsung lega banget kayak alhamdulillah. Jadi emang menemukan. Dan aku baru tahu berjodoh ternyata pas reading udah hari keberapa Brian belum tanda tangan kontrak. Oh baik, fun fact ya. Dan dia baru tanda tangan kontrak pas ketemu aku ya. Iya, jadi Pertanyaannya itu udah 3 hari adalah kenapa belum tanda tangan kontrak? Iya, kenapa bisa? Kenapa udah ayo dulu deh gitu. Lebih tepatnya emang ayo di awal, dan kontraknya pertama emang dirancang dulu kan. Tapi itu kayak aku udah pegang sekitar 2-3 harian. Jujur ini emang bakal jadi karakter yang menantang banget. Ya, karakter yang si Amar ini kan dicinta banyak orang juga kan. Jadi aku mikir lama banget. Itu sebenarnya aku udah tawarin udah lama. iya kan kita udah nyebar naskah itu udah 3 bulan. Bukan masalah itu juga, mesti kayak yang pas yang 3 minggu sebelum itu aku jujur pasti udah pernah tawarin, tapi aku mikir-mikir kayak aku nggak ya. Terus aku lihat kan ada gambar orang kayak dia lebih cocok deh kayak gini. Kayak lamanya dia aja deh kayak gitu. Tapi ya kata seperti Zir tadi bilang, emang naskah atau emang cerita 172 Days ini punya nyawa sendiri. Jadi emang mau nolak siapapun ya, kalau emang udah rezeki ya rezeki. Dan yang buat aku akhirnya bener-bener pengen banget ikutan di sini ya itulah Zira. Tanpa baca novel pun kayak kita mendapatkan detail lebih daripada di novel deh. Soalnya bukan hanya kata-kata tapi juga rasa yang setiap kali si Zira menceritakan almarhum Amer itu benar-benar mata langsung berbinar-binar cerita semuanya gitu. Jadi jadi setuju aku sama Yasmin pada akhirnya tuh emang kayaknya kita semua di sini emang lakukan ini semua buat mimpinya si Zira. So sweet. Ayo, nggak ada tisu, jangan nangis. Ukuran sepatu 42. Ini kadang-kadang 41,5 atau 42. Terus ada ini ya, sempat kita lihat videonya tuh Brian nangis kan waktu Iya, nonton nah. film. Enggak, itu kecolok matanya. Bohong. Kecolok tisu. Itu kan di TikTok bener-bener rame banget. Iya, emang konten-konten alhamdulillah sejauh ini konten-konten 172 Days tuh rame banget. Maksudnya kayak alhamdulillah jutaan gitu segala, dan komen-komennya pun bukan hanya dari Indonesia,
Komik-komiknya ada Turki, ada Uzbekistan, Kazakhstan, ada beberapa Malaysia pada nanya-nanyain semua gitu. Jadi ya itu kayaknya emang jiwa 172 Days ini pengen dikenal seperti apa yang pesan Amr terakhir ke Zira, maksudnya kayak kalau bisa namaku dikenal sama banyak orang, dikenang banyak orang dan bisa menjadi bermanfaat gitu. Dan itu juga itu yang masih menjadi misteri dan menurut aku ini miracle buat aku. Karena aku kan nulis novel ini tuh setelah hilang dari sosial media sekitar 4 bulan 10 hari. Hampir 5 bulan aku hilang dari sosial media setelah kehilangan. Dan aku juga nggak tahu kalau novelnya ini ternyata bisa langsung sekali PO waktu itu udah 1000 pencetakan pertama. Padahal aku menerbitkan novel ini bukan dari penerbit besar, benar-benar dari penerbit kecil. Dan memang rezekinya dari 172 Days ini, penerbit ini yang tadinya sama sekali nggak bisa masukin buku ke Gramedia, akhirnya pembuka pertamanya tuh buku 172 Days. Wow. Itu yang bikin aku ngerasa oh ternyata, why kenapa fun fact-nya 172 Days ini nggak ada dalam bentuk PDF. Aku sering banget ditawarin, Zira gimana, apa namanya, jadiin PDF. Tapi aku mikirnya panjang. Ketika PDF itu kan berarti kayak cuman file, kita beli langsung baca. Tapi ketika kita membeli buku, kita memberikan rezeki pada semua orang, percetakan, penerbit, distributor, seller, dan yang lain-lain. Rezekinya tuh muternya lebih besar. Mungkin menurut aku kenapa 172 Days ini punya nyawa yang luar biasa hebat, karena selain pembacanya memiliki hati dan mencintai, 172 Days juga banyak memberi nafas dan rezeki untuk orang-orang di luar sana gitu. Berkahnya berarti luar biasa ya. Sama seperti film juga kan melibatkan banyak orang. Makanya buat kalian semua, tolong mau itu buku, film, karya apapun, jangan bajakan. Nah tuh. Ya mungkin itu emang kalian, oh iya kan aku, iya buat kalian, tapi itu efek domino banget buat kita semua. Ini bukan tentang cuma mencari untung, tapi ini juga kehidupan orang. Makanya dari sini. Dan kalau emang ternyata karena bajakan semua, angka jadi jelek, ini segala, pemutaran duitnya pasti susah. Dan kerjaan orang maksudnya amit-amit jadi susah juga kerja gitu. Oke, betul. Dan karena memang effortnya juga gede kan untuk menghasilkan ini semua, dan kita menghargainya gampang banget kok, cuman beli buku yang asli, beli tiket, nonton bareng. I'm not saying it's gampang banget juga, karena semua orang kan berbeda-beda. Aku ngerti untuk beberapa orang mungkin ke bioskop tuh susah. Kayak mungkin yang jauh, atau mungkin uang jajannya lagi pas-pasan. Karena aku ngerti itu pasti, tapi if you can, kalau nggak bisa datang pun, kalau bisa pasti datang. Tapi kalau nggak bisa, jangan nonton bajakan. Mungkin tunggu, kan sekarang bakal di OTT yang suatu hari nanti yang bakal ada gitu. Jangan nonton bajakan, jangan nonton di aplikasi apa itu, link bagi link segala, tolong jangan. Soalnya itu benar-benar merusak semua seni yang ada di Indonesia. Betul. Pilih saya 2024. Nomor berapa Pak? Nomor 172. Otaknya udah tercloning untuk Promo mampus. untuk promo. Benar. Tapi belum cerita soal ini ya, karakter masing-masing. Oh iya, boleh dong, ceritain dulu. Satu-satu deh. Oke, sebelumnya hai, aku Yariko Angelin berperan sebagai Intan. Intan itu adalah temen sekolahnya Zira dari SMA ya, dari SMA, dan dia ini memang sempat jauh gitu. Tadinya deket sahabatan, sempat jauh karena memang menjalani kehidupan masing-masing aja, dan akhirnya dipertemukan pada saat kita berdua ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi bisa dibilang Intan membantu Zira untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Zira juga membantu Intan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Temen hijrah. Hijrah sendirian tuh susah ya. Bener, kalau ada temennya kan jadi semangat gitu ya. Gitu. Makanya Intan nonton karena banyak adegan serunya nih Intan sama Zira. Oke. Udah di spill dikit. Oke. Next. Halo, nama aku Amara Sofi, berperan sebagai Niki. Nah, kalau Intan ini yang membawa ke kebaikan ya. Kalau Niki yang membawa ke arah yang
liar. Oh, Dari matanya sebaliknya. udah kelihatan ya. Iya. Jadi ya kita temenannya dari SMA gitu. Pokoknya yang seru-seru sama Niki lah pokoknya gitu. Sama gue juga seru. Mungkin serunya pakai tanda kutip kali ya gitu. Kayak Hal besarnya tanpa ada Niki, Zira nggak bakal berubah ke yang lebih baik. Jadi dua komponen penting dalam pertemanan gitu itu menurut aku tanpa adanya kejelekan nggak mungkin ada kebaikan. Betul. iya. Baiknya Iya, itu aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, aku Aditya Putri di sini sebagai Kabela, kakaknya Zira. Iya, eventually enggak sih ya. Galak sayang bener. Jadi pertama kali aku juga ditawarin cerita ini sama Papa Arwe sama Star Vision. Kebetulan emang cari karakter yang berhijab gitu ya. Terus cari karakter yang aku bilang kayak, duh gue mirip gak ya sama Yasmin Cila gitu. Ada kakak nih gitu kayak bisa deh bisa-bisain deh gitu ya kan. Enggak, tapi lebih kayak ke wah aku juga ngelihat bahwa core-nya ini ternyata ceritanya unik banget. Kalau basically film-film pada umumnya background-nya tuh parents gitu ya, ibu dan ayah. Tapi di sini memang Zira itu besar dengan tokoh sentral itu dibesarkan oleh kakaknya. Jadi menurut aku ceritanya sangat menarik sekali karena pasti di kehidupan ini yang namanya siblings, sisters itu sesuatu yang nggak bisa diungkapkan gitu ya. Kayak kita serahim, terus kayak bener-bener rasa sensitif gitu, saling jaga satu dengan yang lain itu pasti kuat banget. Dan di film ini menarik sekali karena walaupun Umi masih ada gitu, tapi karena adik perempuan ini lagi merantau, jadi diasuh oleh kakaknya. Dan menurut aku itu kisah yang menarik banget, background yang unik dari film ini, yang memang ada Kabelanya langsung gitu yang sering dikenalin datang ke lokasi syuting, terus yang emang benar-benar suportif banget. Jadi buat aku juga kayak ngerasa aura positif, aura baiknya tuh pengen aku sedot energinya sebanyak-banyaknya gitu. Jadi aku juga kayak sangat happy bisa meranin karakter ini. Apalagi ya bonusnya juga emang bareng suami juga, which is ini jadi pengalaman syuting yang manis ya, berangkat bareng gitu ya kan. Terus kayak dia callingannya sebenarnya masih malam tapi nganterin dari pagi karena ada scene aku biar bareng gitu. Jadi gitu. Manis kan Mbak? Pokoknya nanti harus nonton sendiri 172 Days karena itu ada kontras banget bahwa pasangan suami istri atau couples itu tuh beda-beda tapi nggak mengurangi manisnya gitu. Betul, jadi ada yang karakter kayak Kabela, ada yang kayak Zira, ada yang kayak Bang Amert, ada juga yang kayak Herman. Seperti apa? Saksikan mulai 23 November hari ini ya, udah mulai tayang gitu. Assalamualaikum, saya Ritano Bulgani. Saya di sini jadi Gatot Kaca. Jadi superhero, jadi Herman. Herman itu suaminya Kak Bella, kakak iparnya Zira. Di sini Herman itu kalau ini galak, ini agak netralisir sama agak merusak tempo. Jadi di 172 Days itu ada frekuensi tertentu. Herman tugasnya distraction, cas, supaya dia nggak gitu aja. Jadi dinikmatin aja lah, ya. Dan itu, ya suara saya bisa lembut juga loh. Bagus lah gitu. Bagus banget. Aku di sini berperan sebagai Nazira Syafa. Dia seorang perempuan yang kuat. Jokia Yasmin. Gak ada orangnya soalnya. Nanya dia aja langsung gitu. Kan karakter dia. Aku berperan sebagai Amra Zikra. Dia anak ustadz. Dia sendiri juga bisa bilang ustadz kan dia sebenarnya. Dia jatuh ya apa sih? Dia Gak pernah bilang dia ustadz, tapi secara tidak langsung dia ustadz itu kan. Dia bilang ya udah, gua Amer gitu. Sih, betapa humble-nya karakter ini. Si Amar nih orang yang dicintai baik orang yang sabar, murah senyum, energinya tuh warming. Betul.
warm, comforting. Tapi ya emang sebelum aku mulai film ini kan aku tanya dulu, ini mau Amr dari POV siapa? POV orang yang di luar atau POV yang hidup sama dia selama 172 hari ini. Dan akhirnya kita sepakat semua untuk POV-nya Zira. Jadi kalian mungkin kenal Amr, tapi insya Allah setelah nonton film ini bakal kenal Amr jauh lebih dekat lagi. 23 November ya. Udah tayang. Ini kan langsung diedit kan, langsung tayang hari ini kan, ntar? Langsung diedit ya. Tapi pas syuting memimpin kayak banyak orang gitu gimana sih? Wah. Gue inget ada di adegan sholat. Apa nih lagi? Apa nih? Enggak kan nggak masuk sebenarnya itu BTS sebenarnya kalau ada bloopers ada tuh bagus tuh. Udah masuk. Udah di ini yang aku kesandung kan? Iya. Iya. Udah masuk, udah dibocorin. Aku makanya kesel kok. Udah kesel. Padahal kemarin aku pengen 500.000 penonton aku keluarin, ternyata udah dibocorin. Jadi ada satu di mana ketawanya puas banget lagi Abun sama. Enggak, kalau aku nggak ketawa. Dia lagi sujud nih. Abun langsung bang tarik-tarikin, nunjuk gini sama ketawa. Yang agak kalem ketawanya Bang Hamas dia kayak. Kalau Hamas kan cuma nolongin dari belakang. Iya. Jadi Jatuh beneran ya berarti ya? Beneran. Dan aku udah feeling karena dari awal tuh udah sujud itu keselipet nggak ya? Iya. Pas lagi sujud gedebuk. Soalnya kan soalnya pakai gamis terus pakai jubah panjang gitu, adegan pernikahan gitu. Pertama emang udah deg-degan ngimamin 250 orang yang isinya jauh lebih pintar dibanding aku. Ada Hafiz Quran, belakangnya persis Hamas, ada banyak, ada beberapa ustadz juga di sana. Deg-degan dong. Terus surat baru yang aku pelajarin. Jadi lumayan deg-degan. Terus tiba-tiba pas rokaat, itu rokaat pertama ya masih ya? Rokaat pertama. Mau bangun rokaat 2. Iya rokaat 2, mau bangun rokaat 2. Aku ngerasa tuh ada nyangkut gitu di kaki. Oke. Kan lagi sujud nih. Nggak bisa aku gini-gini dong, kamera lagi aku kan. Oke, ini gamisnya. Pindahin bentar gamisnya, aman. Pas bangun, kok masih nyangkut gitu. Dan udah setengah bangun. Dan masalahnya ini kita baju ini kan custom made kan, supaya mirip banget sama baju pernikahannya. Ketat dan kayaknya kalau aku paksa itu robek. Jadi ya udahlah, daripada kita lama robek semuanya, saya jatuhkan ya jatuh. Tapi itu kayak bener-bener terjun bebas banget loh. Aku ngeliatnya kayak Itu juga udah jam berapa, kita udah pada ngantuk juga. Udah malam jadi kayak udah kayak pasrah banget. dan itu nggak ada yang cutin soalnya Bu Hadra ada sekitar 5 menit ketawa di belakang semuanya. Dan di belakang tuh masih belum tahu kalau dia jatuh. Masih pada khusus adegan sholat semua masih pada sujud gitu. Ya gitulah, itu adalah fun fact about it. Itu perjuangannya Bredoman ya untuk Nggak perjuangan sih itu, lebih kayak tragedi. Nggak sih, lucu banget itu. Tapi ada suaranya, aku punya versi ada suaranya. Itu ketawanya Abun sama Bang itu. Abun, gue mah diem di sini. Enggak dibangunin terus. Dipaksa bangun. Iya. dipaksa bangun buat nonton ya. Iya. Nah, makanya kalau penasaran kira-kira di yang mana sih Everton sampai segede itu. Nah, nanti tonton sekali lagi tanggal 23 November. Sudah tayang. Oke deh, kalau Zira akhirnya ketika film ini tayang perasaannya gimana tuh? Bukunya udah ada, terus akhirnya film Sekarang tayang. filmnya tayang Banyak juga. orang yang udah nangis nonton filmnya, gimana perasaannya? Perasaan aku kan nonton film 172 Days ini 3 kali sampai ke gala premier ya. 2 kali preview dan terakhir gala premier. Waktu di preview aku nangis dua-duanya. Pas gala premier aku nyesek. Aku nggak tahu di situ aku mikir aku bakal kayak bahagia lega gitu. Bahagia. Tapi aku nggak tahu ya perasaan sakitnya, nyeseknya, pusingnya itu kayak kembali lagi ke masa waktu aku kehilangan di hari pertama gitu. Makanya aku berkali-kali pas, aku jadi pengen nangis. Berkali-kali pas aku udah selesai filmnya, aku ngelihat semua orang, terus aku ngelihat di depan aku ada Kak Vivi, sahabat aku, ada Yasmin, ada Brian. Kayak ternyata ini nyata ya. Ternyata mimpi aku nyata. Terus aku ngerasa kayak aku pada saat itu ngerasa kayak ada Bang Amr di situ, kayak
Dan aku ngomong ke dia dalam hati, kayaknya aku berhasil dengan hidupin nama kamu lagi gitu sih. Karena itu cita-cita terakhir beliau kan, kayak dia pengen nama dia tetap hidup dan kebaikan dia terus hidup. Dan waktu itu cara aku untuk menghidupkan namanya ya, aku hanya bisa menulis, dan ternyata tulisan aku itu mampu menghangatkan hati-hati orang pembaca sampai ke Papa Arwes gitu. Jadi unik ya, perasaannya tuh unik gitu, kayak hidup tuh lucu ya. Iya, aku bener-bener gak bisa mendefinisikan perasaan aku pada sekarang sampai hari ini, karena perasaannya tuh bener-bener kayak nano-nano dan unik tapi luar biasa gitu. Unik, sedih tapi lega gitu. Iya, kayak aku ngerasa tuh kayak satu utang moral dari di hidup aku tuh kayak terlaksana gitu. Kayak siapa lagi, aku nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang sayang sama beliau, tapi mungkin gak bakalan ada yang tahu POV dia sebagai seorang suami selain dari aku gitu. Jadi itu sih, kan dia terkenalnya waktu itu jomblo visabilillah kan ya, waktu itu ya mungkin titel itu bakal hilang setelah film ini. Dia menjadi suami surganya semua perempuan gitu. Jadi penasaran gimana sweetnya Amer nonton film 172 Days. Langsung beli tiket sono. Coba. Habis. Beneran lah. Buruan. Sekali lagi 172 Days sudah tayang hari ini 23 November. Nanti silahkan nonton bareng siapa aja, silahkan ajak pasangan boleh, ajak siapapun boleh. Kita mau nonton Boleh habis ini ya. nonton ya. Kita ada tagline-nya sih sebenarnya ya. Iya. Ya. 1, 2, 3. 172 Days. Aku ikhlas tapi aku rindu. Wah, oke. Mau nangis. Iya. Tapi waktu itu satu hal, sorry maaf ya, aku juga pengen tekenin, ini film bukan untuk sedih-sedih doang. Jadi ya itu banyak aspeknya. Kesedihnya tuh karena it was so sweet, lucu, kesel. Jadi emang dicampur aduk semuanya. Jadi emang mungkin payoff-nya aku nggak bakal bilang pasti kamu nangis, kan perasaan orang berbeda-beda. Tapi setidaknya nikmati filmnya, ya nikmatin jalannya, nikmatin cinta dan story-nya wanita satu di samping aku ini. Amara Sofi, bukan? Lain. Gak jadi nangis. Alright, terima kasih. Thank you banget teman-teman sudah main ke Ruang Radio. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah nonton di Ruang Radio kali ini setelah setahun gak syuting. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lain nonton juga 172 Days. Sudah tayang di bioskop dan Abi Niko pamit. Christine pamit. Terima Sampai kasih. ketemu lagi ya. Dah.